أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وشرع لنا سنة خليله إبراهيم الذين حربنه حبيبه الحليم بلاء من ربه ففده بذهن عظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغوا سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فقال تعالى في الآية الأخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat dimuliakan Allah, terkhusus kepada anak-anak kami para siswa Yayasan Pendidikan Syaftul Amaliyah pada Jumat yang berkah dan mulia ini. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama untuk hadir ke tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam mempelajari, mendalami dan mengamalkan ajaran beliau bawa yang berpedoman kepada Al-Quran dan sunnahnya yang mulia. Kaum muslimin dan anak-anakku yang dirahmati Allah, judul khutbah kita kali ini adalah nilai-nilai edukasi melalui ibadah kurban. Al-Quran pada surah As-Saffat ayat 102 Allah menjelaskan falamma balagha masya, tatkala umur Ismail sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim. Waktu itu Ibrahim bermimpi, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, dalam mimpi ayah diperintah untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Sang anak menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar, wahai orang tuaku, wahai ayahku, laksanakan perintah Allah yang Allah perintahkan kepadamu. InsyaAllah aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Dari ayat As-Saffat 102 ini paling tidak beberapa hal yang ingin kita jelaskan. Oleh khutbah singkat hari ini ada 5 hal yang perlu kita petik dari ayat ini. Terutama sekali tentunya adalah memahami nilai edukasi atau nilai pendidikan yang terdapat pada sejarah korban atau wajibnya korban. Oleh sebahagian para ulama mengatakan dan dianjurkan berkorban bagi sebagian para ulama. Kelima hal itu yang pertama adalah melalui ayat ini terdapat nilai-nilai
yang dikatakan sebagai orang yang sangat teliti, bahwa dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan sebelum Nabi Ibrahim melaksanakan eksekusi terhadap anaknya, Nabi Ibrahim bermimpi 3 malam berturut-turut. Malam pertama adalah malam 8 Zulhijjah. Ketika itu Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk memilih anaknya. Tapi karena waktu itu Nabi Ibrahim masih belum yakin apakah ini dari Allah ataukah juga ini merupakan mainan tidur belaka. Karenanya dikatakan malam tarwiyah, karena Ibrahim masih ragu terhadap udara mimpi itu. Malam keesokannya, malam yang ke-9 Zulhijjah, beliau mimpi yang sama. Seakan-akan Allah perintahkan kepada Ibrahim, kenapa tidak laksanakan perintah itu? Karenanya hari 9 Zulhijjah kata hari Arafah. Karena Nabi Ibrahim ini lagi mempelajari, mendalami, meneliti apakah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala ataukah itu hanya juga merupakan bagian dari mimpi orang-orang biasa. Tetapi malam yang ke-10 Zulhijjah, dia mimpi yang sama kembali lagi. Dan seakan Allah ingatkan kepada Ibrahim, kenapa tidak laksanakan penyembelihan terhadap anak kandungnya Ismail alaihissalam. Karena itulah barulah Ibrahim yakin seyakinnya bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya adalah dikatakan hari Nahar atau hari penyembelihan, yaitu melaksanakan eksekusi atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa salah satu hikmahnya bahwa seorang atau kita sebagai guru, sebagai orang tua harus teliti dalam banyak hal, tetap dalam melaksanakan sesuatu itu. Oleh karenanya ini merupakan salah satu hikmah yang kita ambil, teliti dalam bertindak, teliti dalam berbuat, bahkan teliti dalam banyak hal. Nilai yang kedua adalah bahwa setiap kita, apalagi orang tua, harus mampu untuk mengadakan musyawarah sebelum menentukan sesuatu itu. Seorang ayah, Nabi Ibrahim kendati mampu untuk melaksanakan eksekusi tanpa melakukan musyawarah dengan anak dan istrinya, tetapi Nabi Ibrahim tidak melaksanakan itu. Dalam artian bahwa beliau mengadakan musyawarah, minta pendapat kepada anaknya, maza taro, apa yang mendapat wahai anakku. Tentu hal ini sangat perlu kita ambil hikmahnya. Siapapun kita, apapun profesi kita, baik sebagai orang tua atau sebagai guru, tentu kita harus mempunyai sifat musyawarah, minta pendapat orang lain, sehingga apa yang kita laksanakan pada akhirnya kesepakatan bersama, sehingga tidak muncul saling menyalahkan, saling menuding dan sebagainya. Oleh karenanya di sini Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita semua ayat ini, dia berusaha untuk melakukan musyawarah, minta pendapat pada orang lain. Andaikan saya setiap kita melaksanakan ini dengan baik, sebagai orang tua barangkali di rumah tangga musyawarah dengan istri dan anak-anaknya, atau seorang pemimpin musyawarah dengan rakyatnya atau musyawarah dengan pembantu-pembantunya, maka hasil akan di akhir sebuah apa yang diusahakan, hasil akan lebih maksimal karena dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Oleh karenanya nilai edukasi dari hal ini adalah musyawarah dalam banyak hal, terutama sebelum melaksanakan sesuatu yang kita rencanakan. Yang ketiga adalah melahirkan sifat sosial melalui ibadah kurban yang insyaallah dilaksanakan pada Idul Adha nanti, baik pada hari 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka kita dianjurkan melalui ibadah kurban yang terlaksanakan ini memberikan dampak sosial kepada kita semua, terutama melahirkan sifat kepedulian kepada sesama. Karena Rasul mengingatkan kita semua, terutama bagi yang melaksanakan ibadah kurban, untuk tidak semua makan daging korbannya, tapi sebagian hadis mengatakan cukup sepertiga untuk kita, 2/3 berikan kepada mereka yang tidak punya, permiskin, anak yatim dan orang yang tidak mampu, baik di tetangga kita maupun di masyarakat kita semua. Oleh karenanya nilai edukatif yang kita lihat di sini adalah melahirkan perasaan sosial, melahirkan kebersamaan, kepedulian kepada sesama. Yang keempat adalah melalui ibadah kurban dan ayat yang kita ambil pada As-Saffat 102 ini, bahwa ternyata setiap kita dianjurkan tentunya untuk membuktikan rasa cinta kepada Allah lebih dari yang lainnya. Ibrahim walaupun usia lanjut baru Allah berikan seorang anak kepadanya, bertahun-tahun berdoa kepada Allah untuk memberikan anak kepada beliau. Setelah anak mulai remaja, Allah uji lagi. Akhirnya dengan ujian tersebut, apakah seorang hamba Allah taat kepada Allah atau tidak? Ternyata Nabi Ibrahim menunjukkan cintanya kepada Allah, cinta terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala,
melebihi cinta kepada anak dan orang lain. Karenanya ini semua merupakan salah satu bagian begitu kuatnya akidah beliau. Barangkali orang biasa seperti kita boleh jadi tak akan sanggup, tetapi Ibrahim adalah seorang hamba Allah, Rasul Allah, dan saya yakin bahwa Allah tidak memberikan sesuatu tanpa Allah telah memikirkan atau tanpa Allah melihat itu ada hikmah di balik semua itu. Walau terkadang kitalah yang mungkin kurang akidah, kurang iman, sehingga berbuat sesuatu kurang maksimal, tetapi hamba Allah Ibrahim menunjukkan bahwa beliau yakin Allah tak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Karenanya beliau buktikan cinta kepada Allah melebihi cinta kepada anaknya atau melebihi cinta kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan yang kelima, indikatif kita lihat melalui ibadah korban ini adalah bahwa keikhlasan diperlukan dalam ibadah. Keikhlasan diperlukan dalam banyak hal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Termasuk melaksanakan ajaran agama ini itu adalah ikhlas. Karenanya perbuatan ikhlas itu merupakan satu bagian yang Allah nilai. Walaupun banyak pun barangkali infak kita, banyak pun ibadah kita, tapi kalau ria, sombong dan angkuh, boleh jadi Allah tidak terima sama sekali. Oleh karena itu keikhlasan merupakan salah satu bagian yang diperlukan dalam ajaran agama kita, dan salah satu persyarat agar Allah terima amal ibadah kita, termasuk ibadah korban ini, adalah melalui keikhlasan lillahi ta'ala. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kelima nilai-nilai ini perlu kita amalkan, sehingga tidak hanya melaksanakan ibadah kurban nantinya, tapi ada nilai edukasi kita ambil, sehingga insya Allah dengan nilai edukasi ini menjadikan sesuatu perbuatan lebih baik, bermakna, dan melahirkan dampak sosial kepedulian kepada sesama. Oleh karenanya para ulama mengatakan ada dua hal yang memberikan anggapan dan pendapat. Satu yang mengatakan bahwa wajib berkorban bagi yang mampu. Hal ini Allah jelaskan pada surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Di ayat ini Allah mengatakan, kami, kata Allah Ta'ala, memberikan sesuatu kepada kalian, memberikan banyak hal, nikmat yang banyak kepada kalian, harta yang banyak. Karena itu fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah. Para ulama mengatakan wajibnya melaksanakan salat samalah wajib berkorban bagi yang mampu. Oleh karena itu para ulama mengatakan berkorban, hukum berkorban wajib terutama bagi yang mampu. Sementara yang kedua, ada yang mengatakan sunat muakkad. Kemudian kata sunat muakkad tidak sampai wajib. Kita lihat sebuah hadis Rasul mengatakan, kita Rasul menyembelih 2 ekor korban, hewan korban, beliau membaca doa. Pertama Rasul katakan, haza an ummati jami'an. Kita Rasul menyembelih korban, beliau baca doa, ya Allah terimalah ini untuk umat keseluruhannya. Dan yang kedua disembelih oleh Rasulullah dengan membaca doa, wa haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah terimalah kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Berdasarkan hadis inilah, maka tidak semua ulama mengatakan wajib, tetapi hanya dianjurkan, dan hanya wajib sebagian ulama mengatakan bagi yang mampu. Sementara yang tidak mampu tentunya tidak wajib, tapi kita berusaha untuk melaksanakannya setiap tahun, terutama dengan niat yang ikhlas. Kaum jemaah menurut Allah Subhanahu wa taala, andaikan saja kita jujur dan mau melaksanakan perintah ini, sangat mudah dengan cara menabung umpamanya. Katakan dengan menabung Rp7.000 per harinya, akan terkumpul Rp210.000 per bulan. Dan jika setiap bulan kita menabung 1 tahun, akan terkumpul Rp2.520.000. Itu artinya bahwa dengan Rp7.000 per hari kita menabung, insya Allah setiap tahun kita bisa melaksanakan ibadah korban. Karena sekarang rata-rata di tempat kita antara Rp2.100.000 sampai Rp2.500.000 per orang atau per paket, insya Allah bisa laksanakan. Karena itu di sini ditutup keimanan kita, keikhlasan kita, karena ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam ajaran agama kita, bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah singkat ini bermakna kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.